Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah Al-Hikmah, jamaah Al-Hikmah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di Masjid Al-Hikmah ini dalam rangka menjalankan sholat isya, sholat tarawih, dan sekarang kultum, dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan sholat witir. Ini semua dalam rangka untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, dan malam ini sudah malam 10 hari terakhir, dan ini sudah malam yang ke 25, malam ganjil. Mudah-mudahan ini juga tidak saja menghidupkan malam Ramadan, tapi menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Jamaah salat isya tarawih Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah, kita semua sudah tahu bahwa tujuan Allah mensyariatkan kita berpuasa ini adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Muncul pertanyaan, bagaimana itu kok puasa bisa menjadikan orang bertakwa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu mengetahui ciri-ciri orang yang bertakwa dan bagaimana puasa itu bisa membentuk ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Dalam kesempatan yang sangat pendek ini, saya hanya ingin menyampaikan beberapa ciri orang yang bertakwa yang penting-penting saja, meskipun semuanya penting karena waktunya singkat ya. Lalu bagaimana puasa itu bisa membentuk orang yang bertakwa yang seperti itu? Ciri orang yang bertakwa itu meliputi dua segi, dua aspek. Ada yang terkait dengan hubungan vertikal manusia dengan Allah, dan ada yang terkait dengan hubungan horizontal manusia dengan manusia. Untuk yang vertikal nanti kita ambil 2 atau 3, yang horizontal juga kita ambil 2 atau 3 saja sebagai sampel bagaimana puasa itu bisa menciptakan orang yang memiliki karakteristik seperti itu. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui dalam surat Al-Baqarah di bagian paling awal itu, orang yang bertakwa dicirikan sebagai alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu tidak lain adalah hal-hal yang tidak bisa dilihat, didengar, diraba, dirasakan oleh indera kita. Itu yang disebut dengan yang gaib. Allah itu termasuk yang gaib karena Allah tidak bisa kita lihat. Malaikat termasuk yang gaib karena malaikat juga tidak bisa kita lihat. Nah, puasa itu betul-betul mendidik kita, melatih kita agar betul-betul punya keimanan, punya keyakinan terhadap yang gaib itu. Makanya puasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala didesain sedemikian rupa sebagai ibadah yang sangat pribadi sifatnya,
yang tahu kalau kita itu puasa atau tidak puasa itu ya hanya diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja termasuk malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal-amal kita. Selain itu tidak ada yang tahu. Loh, ini kan luar biasa. Berarti puasa itu mendidik kita, melatih kita agar Allah itu senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Tidak ada ruang yang kosong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ruang yang sepi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, di situ selalu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi kita memerintahkan kita itu hendaknya bertakwa di mana saja. Fattaqullah, bertakwalah kamu semua di mana saja kamu berada. Aina masyita, aina makunta, maksud saya, di mana saja kamu berada. Nah, bayangkan ya, kalau seandainya kita mau, meskipun toh kita itu kata-kata kelihatannya puasa begitu, mau makan minum itu kan ya bisa sebenarnya. Kalau misalnya pagi-pagi istri kita pergi ke pasar, anak kita pergi ke sekolah, kita sendirian di rumah itu makan juga bisa, minum juga bisa. Tetapi tidak kita lakukan karena kita yakin itu dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sampai makan minum, nuwun sewu ya, nuwun sewu. Kalau kita wudhu itu kan ya berkumur ya, meskipun makruh tapi kalau nggak berkumur itu kan ya nggak enak gitu ya. Kalau sudah siang hari itu dimakruhkan sebenarnya, tapi kalau nggak kumur itu kan nggak enak, karena kumur itu sunnah ya. Loh, itu kan ya mestinya ada sisa-sisa air yang di mulut kita itu ya. Loh, itu kita tuh sampai juga apa istilahnya ya? Apa istilahnya itu ya? Ya berusaha untuk membuang sisa-sisa air yang ada di mulut kita itu, padahal sisa-sisa saja itu. Jadi kita bisa dilek orang seperti ini. Tapi itu yang tidak kita lakukan karena apa? Kita yakin itu dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah luar biasanya puasa itu betul-betul mendidik kita untuk betul-betul beriman kepada yang gaib, dan itu adalah merupakan ciri orang yang bertakwa. Tidak disebut orang yang bertakwa kalau dia tidak beriman kepada yang gaib. Kemudian yang kedua, puasa itu ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang menegakkan sholat. Kita ambil saja dari Al-Baqarah, itulah yang paling gampang. Alladzina yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa adalah orang yang mendirikan sholat. Bapak dan ibu-ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah puasa itu memang kalau ibadah puasanya sendiri hanya menahan lapar dan haus saja, dan tidak berhubungan seksual dari mulai imsak sampai dengan maghrib. Tapi kan kita semua tahu bahwa yang namanya puasa itu kan juga ada ibadah-ibadah yang disunnahkan. Di antaranya adalah sholat sunnah tarawih dan qiyamu laili Ramadan dan qiyamu lailatul qadri, dengan ibadah-ibadah sunnah. Dan anehnya lagi-lagi, kalau di bulan Ramadan itu kita itu ya sholat sunnah tarawih itu ya mudah, ringan. Padahal yo janjane awake wis lumrah wong lagi poso sedina, terus lagi bar dahar, rasane yo wetenge wareg ngantuk, tapi ya isya tetap berangkat ke masjid. Ya. Nyatanya kita ya sholat sampai 11 rakaat bisa. Apalagi kalau malam Lailatul Qadar tadi saya dengar di sini dari kan sholat tasbih, sholat taubat, sholat macam-macam, betul Pak ya? Lu nyatanya bisa. Itu
Ramadan. Berarti Ramadan itu betul-betul memang ya Allah barokah, didesain Allah sedemikian rupa untuk menjadikan kita itu menjadi orang yang betul-betul mendirikan sholat. Logikanya wong sing sunah wae iso dilakoni nak pas Ramadan. Apa meneh sing wajib? Lho mestine sing wajib ya ringan to harusnya. Jadi cara Ramadan mendidik orang yang bertakwa itu luar biasa. Sampai yang sunnah saja itu kemudian diamalkan. Ya idealnya ngono ya nak bar Ramadan ya terus ajeg. Tapi saora-orane iki sing wajib ora tahu hilang. Setidak-tidaknya itu. Jadi ini luar biasa mendidik Ramadan itu untuk menjadi orang yang mendirikan sholat. Udah cukup. Lalu yang ketiga, beriman kepada yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab-kitab suci, dalam konteks kita ya Al-Qur'anul Karim. Nuwun sewu lagi-lagi. Kalau bulan Ramadan itu Masya Allah, keimanan kita kepada Al-Quran itu, karena memang ya diingatkan bulan Ramadan itu bulan mulia, dan mulianya bulan Ramadan itu karena turunnya Al-Quran. Dan kalau kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Akhirnya kita juga kalau bulan Ramadan itu tadarus itu ya ringan. Nuwun sewu, di masjid ini ada tadarus enggak? Ada. Tapi kalau di luar Ramadan tidak ada. Nah itu lagi-lagi ya memang barokahnya Ramadan, bagaimana bulan Ramadan itu mendidik kita, melatih kita untuk betul beriman kepada Al-Quran dengan mau membacanya, ya, bertadarus, memahami maknanya, dan juga mengamalkan. Termasuk tadarus Al-Quran itu ya mengaji seperti ini. Meskipun ini tidak membaca Al-Quran, tapi kan yang dikaji kan juga ayat-ayat Al-Quran. Yang ini semua lalu kemudian kita imani, yang ini semua kemudian kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini juga dilatih dan dididik selama bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, yang berhubungan dengan sesama manusia. Dalam surat Ali Imran ayat 133, orang yang bertakwa diantaranya dijadikan sebagai orang yang mau berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Lagi-lagi bulan Ramadan juga mendidik agar kita ini menjadi orang yang peduli dan mau berbagi. Kita mempunyai sifat care dan mau share. Care itu peduli, share mau berbagi. Bahkan mau berbagi meskipun dalam keadaan sempit sekalipun. Nah, puasa itu tidak akan lengkap kalau tidak diikuti dengan zakat fitrah. Nuwun sewu Bapak dan Ibu, zakat fitrah itu bukan zakat mal, bukan zakat karena kita kaya, itu bukan zakat harta. Zakat fitrah itu zakat jiwa. Oleh karena itu batasannya bukan kok yang wajib zakat fitrah itu orang yang kaya. Batasannya itu adalah orang yang pada hari raya punya kelebihan makan untuk hari itu sudah berkewajiban membayar zakat fitrah. Nah kalau untuk konteks sekarang ini ya kira-kira apa ada tuh orang yang tidak kena zakat fitrah itu? Makanya ya mari zakat fitrah itu betul-betul dilakukan. Sekali lagi zakat fitrah bukan untuk yang kaya. Ya. Ini kadang-kadang mungkin kita salah paham. Dikiranya zakat itu selalu orang kaya. Enggak. Khusus untuk zakat fitrah itu orang yang asal pada hari raya Idul Fitri kok punya kelebihan makan pada hari itu sudah berkewajiban membayar zakat fitrah. Makanya kalau di desa-desa itu nuwun sewu ya, prakteknya itu hampir semua orang bisa bayar zakat fitrah, termasuk yang miskin sekalipun. Sebab biasanya yang miskin itu kan dapat zakat fitrah ya dari mana-mana, termasuk nanti kemudian dari yang miskin juga dapat zakat fitrah. Lo gentenan, si miskin satunya itu berzakat fitrah, tidak si miskin liyane ya padahal bakal toh. Jadi semuanya bisa bayar zakat fitrah. Ya. Karena zakat fitrah itu sekali lagi kewajiban bukan untuk orang kaya, tetapi orang yang punya kelebihan harta sekedar dimakan pada hari raya itu lebih sudah berkewajiban.
Nah, mari untuk zakat fitrah ini jangan sampai ada yang tidak membayar, karena kalau kita tidak sampai membayar zakat fitrah, puasa kita itu pahalanya menggantung. Jadi zakat fitrah itu semacam passwordnya puasa. Loh, ini kan luar biasa itu. Puasa mendidik sampai orang itu supaya mau berbagi dalam keadaan yang sempit sekalipun. Itu kan luar biasa. Termasuk ya seperti ini, kotak jalan kita alhamdulillah ya dari rumah dia siap umat seberapapun. Itu karena Ramadan. Dididik betul di bulan Ramadan ini supaya kita menjadi orang yang mau berbagi itu, mau berinfak. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa terkait dengan dimensi sosial itu adalah orang yang bisa menahan marah. Jadi kalau marah itu tidak dipol-polke, tidak dilampiaskan. Jadi marah itu sebenarnya manusiawi, tapi ditahan, jangan dilampiaskan. Nah, nuwun sewu, lagi-lagi ini juga dilatih sedemikian rupa dalam bulan Ramadan. Dididik sedemikian rupa dalam bulan Ramadan itu. Makanya bulan Ramadan itu oleh Nabi disebut sebagai junnah, sebagai perisai. Sampai Nabi mengatakan, kalau kamu kok berpuasa sampai ada orang yang mengajak bertengkar, mengajak berkelahi, jangan dilayani, katakan saja aku sedang berpuasa. Nah, itu kan latihan menahan marah, latihan menahan emosi. Loh, kita itu kan tidak puasa gitu kok ditantang orang itu kan ya gemes dah, maunya kudu nempeleng aja tuh. Apa rumah sana kita itu tidak berani, apa rumah sana kita itu pengecut begitu, apa rumah sana dikira laki-laki itu hanya dia. Loh, kan begitu kan ya. Tapi Ramadan mengajarkan kita tidak begitu, mengajarkan kita untuk bisa menahan marah gitu. Ya. Masya Allah, luar biasa Ramadan. Nah, yang terakhir, mau memaafkan kesalahan orang lain. Itu ciri orang yang bertakwa juga, dan itu juga dilatih dalam bulan Ramadan. Orang yang bisa menahan marah itu ujung-ujungnya bisa memaafkan orang lain. Tapi kalau tidak bisa menahan marah, lalu dendam, wah biasanya itu yang tidak bisa memaafkan orang lain. Dan lagi-lagi itu pun juga dilatih dalam bulan Ramadan. Dan khususnya nanti pasca Ramadan. Makanya biasanya kita lalu saling memaafkan. Halal bihalal, itu ajaran Islam itu. Karena memang diajarkan dalam Al-Quran itu untuk mau memaafkan. Loh, kok yang diajarkan memaafkan, Pak? Kalau minta maaf apa udah diajarkan? Loh, apa meneh minta maaf? Loh, nak wong salah ki njaluk maaf ki pancen ya sudah seharusnya. Salah kok ora gelem njaluk maaf bangetan. Tapi kalau orang disalahi kok mau memberikan maaf, nah itu baru hebat. Karena sebenarnya orang yang disalahi itu boleh membalas. Nuwun sewu Pak, sebenarnya kalau seandainya ada orang menempeleng kita, plek gitu, kita langsung balas tempeleng plek juga, itu boleh. Karena itu membalas dengan adil. Tempeleng dengan tempeleng. Tapi Islam mengajarkan kalau kamu memaafkan itu lebih baik. Loh, luar biasa loh. Jadi orang mau memaafkan itu luar biasa, dan itu ciri orang yang bertakwa. Dan sekali lagi, puasa mencetak kita, membentuk kita, mendidik kita, melatih kita agar supaya menjadi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Makanya kita lalu mengakhiri puasa itu dengan melakukan saling maafkan halal bihalal. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah ya, puasa itu betul-betul didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan orang itu sebagai orang yang benar-benar bertakwa. Nah, mari kita di akhir-akhir Ramadan ini melakukan introspeksi diri, melakukan evaluasi diri. Apakah puasa yang kita lakukan itu betul-betul bisa mendidik kita memiliki sifat-sifat yang seperti itu? Ya. Dan ya kalau toh belum, ya mudah-mudahan waktu yang tersisa itu kemudian kita hayati sehingga bisa melatih itu lebih baik.
Kalau kita diberi kesempatan untuk puasa yang akan datang, latihan itu kita tingkatkan lagi. Dan terus begitu. Makanya puasa dari waktu ke waktu itu mestinya harus ada peningkatan kualitas kita itu. Keimanan kita kepada yang gaib meningkat, sholat kita meningkat, keimanan kita kepada Al-Quran meningkat, infak kita meningkat. Kalau dulu-dulu itu sedekahnya itu 1.000 ya, menjadi 2.000, menjadi 3.000 terus bertambah ya. Wah, tapi pensiun ya turun lagi tidak masalah. Selama ada kalau bisa terus meningkat. Ya. Jadi ada peningkatan. Nah dengan begitu lalu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa, yang lebih bertakwa. Makanya takwa itu tingkat-tingkat sebenarnya. Ya. Yang kita bangun, yang kita usahakan dari waktu ke waktu dengan latihan berpuasa ini. Jadi puasa ini betul-betul menjadi media latihan bagi kita. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita betul-betul bisa menjadi orang yang bertakwa, yang menjadi tujuan puasa itu, sehingga puasa kita menjadi puasa yang berhasil. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih yang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi